Berbahagialah orang yang kuatnya adalah dalam engkau dan hatinya adalah pada jalan raya ke Ka'bahmu. Jelas ya? Ini Ka'bahmu. Shalom saudaraku, salam sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Tuli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Lagi-lagi, Pak Dance Mume ini menemukan sebuah kata yang ini merujuk mengenai eksistensi pusat peribadahan orang Islam di dalam Alkitab. Nah, kalau misalnya ada nih tempat ibadahnya orang Islam di Alkitab, apakah berarti orang Kristen dulu atau mungkin jauh sebelum itu orang Israel juga ibadahnya di sana? Atau tujuannya hanya mengelabui orang-orang Kristen bahwa oh ini loh ada tempat ibadahnya orang Islam di Alkitab. Yuk kalian masuk Islam. Begitu kira-kira ya, rayuannya kan begitu ya. Murtad saja. Oke, sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Nah, pada Bible yang baru itu tulisannya tidak ada Ka'bahnya. Tetapi pada Bible yang terbitan tahun lama itu ada Ka'bahnya semacam ini. Terbitan tahun 1954. Berbahagialah, atau saya beginikan ya. Berbahagialah orang yang kuatnya adalah dalam engkau dan hatinya adalah pada jalan raya ke Ka'bahmu. Jelas ya? Ini Ka'bahmu. Kalau ini online, maka mungkin beberapa orang tidak percaya. Sehingga kita harus konfirmasi dengan Bible yang secara fisik ya, secara fisik. Bisa ketemu Tuan Guru? Ini tempat bersiara itu. Tapi kalau sini ada hubungan dengan Ka'bah juga. Oke. Ini Tuan Guru. Ya. Tuan Guru bisa ini wasiat yang lama. Bible wasiat yang lama. Boleh saya center ya? Ya, kelihatan. Kelihatan. Ya. Tahun 1941. Yang Bible-nya ini kalau ingin mencari, ini harus menggunakan huruf Romawi, angka Romawi ya. Semacam ini. Kita untuk melihat ke Mazmur pasal 84 ayat 5, kita harus melihat pada LXXX VII ya, atau LXXX IV ya, IV. 84, kemudian kita geser bentar. Ini, nah, Mazmur. Nah, Tuan Guru bisa perlihatkan kepada para penonton? Ya. Ya, ini terdapat pada Mazmur 84 ya. Saya baca dalam terjemahan dulu ya, yang pakai U itu pakai OE ya. Ya. Berbahagialah orang yang kuatnya adalah dalam engkau dan hatinya ada pada jalan raja Ka'bahmu. Ya. Nah loh, ada kata Ka'bah tuh di dalam Alkitab. Jadi gimana ini? Apakah orang Kristen harus rame-rame mualaf? Eits, tunggu dulu. Ojo kesusu, jangan terburu-buru. Jadi mari kita bersama-sama melihat, membahasnya. Benarkah ada kata Ka'bah di sini? Yang dimaksud adalah Ka'bah, pusat atau sentral ibadahnya orang Islam. Di dalam terjemahan lama, Mazmur 84 ayat yang kelima berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang kuatnya adalah dalam engkau dan hatinya adalah pada jalan raya ke Ka'bahmu. Jadi di sini ya, terjemahan lama, saya tidak tahu ini terjemahan tahun berapa. Ada kata Ka'bahmu. Bisa jadi terjemahan lama ini adalah terjemahan kontekstual di mana menyesuaikan tempat ziarah, karena ini adalah bahasa Indonesia, maka menyesuaikan budaya ajaran orang Islam untuk berziarah itu harus ke Mekah sana misalnya. Jadi ziarah itu adalah mengunjungi tempat yang suci atau sakral untuk beribadah. Bisa saja pada waktu itu konteksnya adalah itu. Namun kalau kita melihat di terjemahan yang baru, di sini dikatakan demikian.
Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Di sini adalah tulisan Bani Korah atau Mazmur Bani Korah. Kita bisa melihat di ayat yang pertama, untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Nah, sebelum kita bersama-sama membahas mengenai kata Ka'bah tadi itu, yuk kita bersama-sama melihat, belajar siapa sih Bani Korah ini. Apakah Bani Korah ini orang Arab? Apakah Bani Korah ini orang Islam? Nah, ternyata Bani Korah ini adalah kaum keturunan Lewi. Mereka ini tugasnya adalah menjaga pintu masuk terhadap kemah pertemuan atau tempat ibadah orang Israel. Di mana ayatnya kita bisa melihat di dalam 1 Tawarik 9 ayat 19. 1 Tawarik 9 ayat yang ke-19. Mari kita bersama-sama membacanya. Salum bin Kore bin Ebiasaf bin Korah dan saudara-saudara sepuaknya, yakni orang-orang Korah, mempunyai tugas jabatan sebagai penjaga-penjaga ambang pintu kemah, seperti bapak-bapak mereka bertugas di perkemahan Tuhan sebagai penjaga-penjaga pintu masuk. Jadi kalau kita melihat di sini, ternyata Bani Korah ini adalah orang Israel yang berasal dari garis keturunan suku Lewi. Tugasnya adalah menjaga pintu-pintu kemah pertemuan. Ya, dan Bani Korah ini yang bermazmur di dalam Mazmur 84 ayat 1 dan seterusnya tadi itu. Mari kita melihat bersama-sama. Nah, mengenai kata Ka'bah, saya tadi sudah menjelaskan bahwa ini adalah terjemahan kontekstual dulu gitu ya. Ya karena ini di Indonesia, mungkin orang Indonesia kalau baca ini ngertinya kalau ziarah ya ke sana gitu ya. Nah, kalau kita membaca konteks di sini Alkitab bahwa ini adalah Mazmur orang Israel, Bani Korah dari keturunan Lewi, maka konteks yang dimaksud berziarah di sini bukan di Ka'bah, bukan di Mekah, melainkan di Yerusalem, di tempat peribadahan orang-orang Yahudi. Nah, ini kita bisa melihatnya. Tadi orang-orang dua itu nggak membaca sampai selesai ya. Kita membaca sampai ayat 7. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Jadi, kemana mereka pergi? Mereka pergi ke Gunung Sion, ke Bukit Sion. Sion itu tempatnya di Yerusalem, bukan di Mekah. Jadi yang dimaksud di sini bukan Ka'bah, pusat peribadatan sembahyang orang Islam yang ada di Mekah sana, Ka'bah, bukan. Tapi itu tadi terjemahan lama adalah terjemahan kontekstual. Sama seperti terjemahan lama, kitab Seleber misalnya, mengganti nama Yesus menjadi Isa. Itu adalah bahasa kontekstual. Nah, konteks yang sebenarnya adalah ini. Jadi ini adalah orang Yahudi sedang pergi berziarah ke Bukit Sion di Yerusalem. Sama seperti yang Yesus lakukan ketika dia berusia 12 tahun. Nah, ini Yesus berusia 12 tahun. Dia pergi kemana? Mari kita bersama-sama melihatnya. Kita membacanya. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Jadi orang-orang Israel dimanapun mereka berada, ketika hari raya tertentu, itu mereka akan pergi ke Yerusalem untuk berziarah di Bait Suci. Ingat ya, sekali lagi, ini bukan Mekah, ini bukan Ka'bah, tapi ini adalah Bait Suci yang ada di Yerusalem. Sekian dari saya, semoga ini memberkati kita. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.